Tausiah agama yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid, mantu daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa barik wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Siyadatul habaib asyrafa wa jami'al masyayikh wal kiyayin al fudala wal asatidah al kurama wa jami'al hadirin wal hadirat as-su'ada rahimakumullah. Kepada yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai bersama, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatidah, wa nakhussuhum bidzikr huna Al-Habib Ali Ridha bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Kemudian ada Kiai Haji Zain Salihin dan juga Ustaz Kiai Haji Makbulullah Ali. Nah, Makbulullah, dan juga kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semua. Kita doakan guru-guru kita semuanya agar panjang umur, dipanjangkan, disehatkan badannya, dimudahkan semua urusannya, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga bil khusus kepada semua para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, di majlis ini, di masjid atau musalla al-muhajirin ini, mudah-mudahan kita semua duduk berkumpul membacakan maulid Nabi SAW. Ini semua menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab turunnya maghfirah. Tidak keluar kita dari tempat ini semuanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala kesalahan kita. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan diberikan kemudahan, yang sedang terlilit hutang dilunasi hutang-hutangnya, dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita mengawali pagi hari kita ini, subhanallah, dengan membaca maulid Nabi SAW. Hal yang paling indah setelah kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat fardu subuh atau fajar. Kemudian kita memulai hari kita di pagi hari ini dengan membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai sekarang
Ya, ini bicara bulan maulidnya sudah lewat. Tapi alhamdulillah di mana-mana tempat, ya, di waktu kapanpun, bahkan setiap harinya kita mendapatkan semuanya merayakan, yaitu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di tempat ini niatnya apa? Niatnya apa? Ya? Pengen dapat keberkahan. Ada yang karena cinta, karena dia pengen dengar kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen dapat keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya datang berkumpul duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi, dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan anugerah kepada kita. Alhamdulillah, kita diciptakan sebagai manusia, orang-orang yang beriman. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad. Kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah yang luar biasa. Makanya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah perintahkan apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia dan anugerah dari Allah, ya, wa birahmatihi, dan juga karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir mengatakan fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Fassaru bil Quran, mereka menafsirkan kalimat anugerah atau keutamaan di situ adanya Al-Quran. Karena adanya Al-Quran atau Allah turunkan Al-Quran kepada kita, wa birahmatihi, dan juga karena rahmatnya. Mereka menafsirkan rahmat di sini apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah. Allah punya rahmat itu luas, ibadallah. Allah punya nikmat itu luar biasa banyaknya. Allah punya nikmat-nikmat dan hasanat banyak. Itu semua didapatkan oleh semua manusia, baik dia muslim maupun kafir, ibadallah. Ya, kita mendapatkan umur panjang, sehatul afiah, itu merupakan karunia dari Allah. Kita mendapatkan anak-anak yang soleh, solehah, itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan harta yang banyak, yang berkecukupan. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita masih banyak mendapatkan banyak-banyak kebaikan di dunia ini. Itu semua adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Wa inna min a'zamin ni'am. Tapi dari seluruh atau banyaknya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, banyak Allah kasih karunia dan anugerah. Dari sekian banyak anugerah tersebut, ada yang paling afdol, ada yang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa karunia tersebut? Adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadallah. Jadi rahmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, karunia Allah yang paling luar biasa adalah Rasul
Sallu ala Muhammad. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah, hei Muhammad, kau aku utus, atau kau aku, yaitu keluarkan, aku utus kepada seluruh manusia, melainkan sebagai wujud rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu diutus sebagai rahmat lil alamin, bukan saja kepada seluruh manusia, ya, bukan hanya manusia saja. Jangankan muslim, kafir pun mendapatkan rahmat dari Nabi SAW. Ya, tadi kita sudah dibacakan dari ayatnya, ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan hukuman atau siksaan kepada kalian selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kita, ya ibadallah. Jadi luar biasa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa perintah Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Maka dari itu, karena Allah telah memberikan karunia yang banyak kepada kita, Allah memberikan rahmatnya, dan yang paling agung daripada rahmat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita diperintahkan apa? Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita diminta bergembira, ibadallah. Kita diminta senang. Makanya kita duduk, ya, berkumpul di tempat ini. Senang apa senang? Senang apa senang? Wujudkan rasa senang kita, gembira kita dengan apa? Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan betul-betul bagaimana kita mengikuti Nabi SAW, dengan kita menjalankan semua perintah baginda Nabi SAW dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, karena Allah yang perintahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk katakan kepada siapa itu? Ya, ini ayat qul in kuntum tuhibbunallah itu turunnya kepada mereka orang-orang Nasrani Najran. Ya, sabab nuzulnya diturunkan kepada orang-orang Arab Najran, ibadallah. Kenapa turun kepada orang-orang Arab Najran? Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan, ibadallah. Mereka tahu Allah Rabbul Alamin, Allah itu Tuhan semesta alam. Tapi begitu Allah mengutus Nabi Muhammad dan mengangkat beliau menjadi Nabi terakhir, mereka nggak mau imani Nabi Muhammad. Mereka nggak suka kepada Nabi Muhammad, karena yang mereka tahu apa? Nabi terakhir itu akan diutus dari bangsa mereka. Sebagaimana orang-orang Bani Israel tidak beriman kepada Nabi, karena mereka mengetahui kalau nantinya, ya, Nabi terakhir itu diutus bukan dari bangsa mereka. Hasud, mereka iri, ibadallah, dengki yang luar biasa, kebencian di dalam hatinya karena kesombongan mereka yang ada di dalam hati mereka, ibadallah. Allah turunkan ayat tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang Arab Najran, ya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni. Allah yang suruh. Allah katakan apa? Katakan kepada itu orang-orang Arab, kalau mereka beriman kepada Allah, kalau mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya apa? Syaratnya satu, harus ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Balasan dari Allah apa? Allah akan balas cintanya. Allah akan akui dan terima daripada keimanan mereka. Karena apa? Tidak boleh kita pisah. Kita tidak boleh kita pilah-pilah, ibadallah. Kita mau beriman hanya kepada Allah,
giliran beriman kepada Nabi nggak mau, itu nggak boleh. Karena yang namanya al-imanu billah wal imanu bir rasul itu adalah satu paket. Jangan kalian seperti orang-orang Yahudi. Apa kebiasaan orang-orang Yahudi, ibadallah? Giliran kepada malaikat rahmat mereka senang. Itu kebiasaan orang Yahudi tuh. Ya, malaikat rahmat, malaikat pemberi rezeki, malaikat apa lagi? Ya, pemberi kebaikan kepada seluruh manusia, mereka imani, mereka cintai. Giliran kepada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, ya, atau perantara yang diberikan wahyu kepada para anbiya, mereka enggak imani, ibadallah. Ya, makanya Allah tantang mereka. Ya, akafartum atakfuruna bi ba'dil kitab? Atu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'dil kitab? Allah kata, Allah tantang, Allah pertanyakan kepada mereka. Hei orang-orang Bani Israel, apa maksud kalian beriman kepada sebagian dan menolak kepada bagian yang lainnya? Malaikat ini kalian imani, malaikat yang lainnya kau tidak imani. Nabi yang ini kau imani, nabi yang lainnya enggak diimani, ibadallah. Makanya enggak boleh enggak boleh pilah-pilah. Yang namanya al-imanu billah wa bil malaikah wa bil rusul wa bil kutub, yang namanya iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasul-rasulnya, iman kepada apa lagi, kitab-kitabnya, itu semua wajib kita imani, ibadallah. Kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita imani semua yang datang dari Nabi, ibadallah. Kita semua cintai apa-apa yang datang dari Nabi dan datang dari nabi-nabi sebelumnya, ibadallah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak sampai di situ, Allah balas cintanya, kemudian Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya syaratnya apa? Ittiba. Syaratnya kita mengikuti Nabi. Apa yang diperintahkan kita ikutin, kita jalankan. Apa yang dilarang kita jauhin. Apa kebiasaan kesukaan Nabi kita hidupkan di dalam rumah-rumah kita, ibadallah. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah-rumah kita. Kita ajarkan keluarga kita untuk mencintai Nabi, untuk mencintai para sahabatnya, untuk mencintai para keluarganya, ibadallah. Itu namanya ittiba. Bukan hanya sekedar apa? Sekedar ngomong aja. Ya, innamal hubbu al-ittiba wa laysa ittiba. Yang namanya cinta itu dengan kita mengikuti, bukan hanya ittiba, ngaku-ngaku saja. Ya, ada nggak yang begitu? Ada ya? Orang bilang ngaku cinta, cuman sampai di mulut, cuman sampai di lidah, ibadallah. Ya, begitu disuruh amar ma'ruf nahi munkar, alasannya banyak. Betul? Betul? Paling tidak dia berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada diri sendiri. Betul? Paling tidak dia belum bisa amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, harus wajib untuk mulai dari diri sendiri. Maka dari itu alhamdulillah, ya, peringatan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini jadikan kesempatan kita, ibadallah, untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengintrospeksi daripada cinta kita sudah sampai mana, ibadah kita, bagaimana keistiqomahan kita, ibadallah, bagaimana muamalah kita dengan sesama, ya, bagaimana akhlak kita dengan sesama muslim, dengan sesama tetangga, dengan keluarga. Nabi udah kasih contoh luar biasa kepada kita, ibadallah. Nabi yang paling bagus akhlaknya. Udah, kita kalau mau bicara akhlak Nabi nggak bakal selesai. Ya,
saking luar biasanya budi luhur yang agung ibadallah, ya, di mana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, ya, para sahabat Nabi SAW mereka saking luar biasa pengen ngikutin akhlak Nabi, pengen ngikutin bagaimana yaitu ibadah Nabi SAW. Mereka datangin keluarga Nabi, mereka tanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana Rasulullah bersama keluarganya, kaifa kana Rasulullah ma'a ahlih, ma'a auladih, ma'a ashabih. Mereka tanya bagaimana perlakuan Nabi, muamalahnya dengan tetangganya, dengan keluarganya. Karena orang-orang terdekat Nabi tahu, mereka ceritakan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi. Akhirnya dari mereka bertiga apa? Mengatakan apa? Fa'amma ana usallil lail. Kalau begitu, ya, aku akan sholat malam nggak putus-putus, nggak bakal tidur. Yang satu lagi ngomong apa? Fa'amma ana asumud dahar wala uftir. Adapun aku, ya, melihat bagaimana Nabi puasanya, dia merasa takjub luar biasa. Dia katakan apa? Kalau begitu aku akan puasa setiap harinya sepanjang tahunnya, nggak bakal aku berbuka ibadallah. Kemudian yang satu lagi itu masih bujang, belum menikah, karena dia lihat Nabi kesehariannya diisi dengan ibadah yang luar biasa, ya, sehingga nggak ada waktu tuh untuk bersama istri, untuk bersama anak. Akhirnya apa? Dia katakan, fa'amma ana la atazawwajun nisa, ya, a'tazilu minhunna. Kalau begitu aku nggak bakalan nikah deh, ya. Kenapa? Karena akan habis waktuku untuk yaitu mengisi dan memenuhi daripada kewajiban dan hak-hak mereka. Akhirnya begitu Nabi SAW dengar, kata Nabi apa? Fa'amma ana usalli wa arqud. Aku seorang Nabi yang sudah menjadi panutan luar biasa, tetap aku melakukan sholat, tapi sholatnya nggak terus-terusan. Fa'amma ana usalli wa arqud. Saya melakukan sholat, tetap kewajibannya, sunnah-sunnahnya, tapi habis itu istirahat. Aku tidur. Kenapa? Karena di dalam badanku, jasadku itu ada hak yang harus aku tunaikan kepada Allah. Kalau enggak bisa sakit. Bahkan naudzubillah begitu sakit apa? Akhirnya nggak bisa ibadah. Wa amma ana asumu wa uftir. Dan aku juga berpuasa kata Nabi. Tapi nggak setiap saat. Kadang berpuasa, kadang berbuka kata Nabi SAW. Wa amma ana atazawwajun nisa. Urusan perempuan aku tetap menikah kata Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang sungkan atau enggan, ya, mengikuti daripada sunnah-sunnahku, bukan bagian terbaik daripada umatku kata Nabi SAW. Ya, itu para sahabat bertanya, mereka keliling ke rumah-rumah. Ada istri-istri Nabi yang menceritakan tentang akhlak Nabi luar biasa. Satu waktu datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Siti Aisyah begitu ditanya, pengen tahu nih bagaimana kondisi Nabi di rumahnya, bagaimana beliau dengan para keluarganya. Nggak panjang-panjang beliau menjawab ibadallah. Ya, saking cerdasnya, pinternya beliau jawab ringkas. Apa kata beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Beliau katakan kalau mau tahu akhlak Nabi, kalau mau tahu bagaimana muamalahnya Nabi, kalau mau tahu bagaimana Nabi zahir dan batinnya, lihat Al-Quran, lihat bagaimana isi Al-Quran. Kana khuluquhul Quran wa kana Al-Quran yamshi 'alal ard. Beliau diumpamakan seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini ibadallah. Al-Quran gak ada salahnya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran merupakan kalam ilahi, ya,
itu kalam ilahi, nggak mungkin ada salahnya, betul? Nabi diperumpamakan seperti Al-Quran, ya, makanya beliau adalah sebaik-baiknya panutan. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala puji Nabi dengan berbagai macam akhlaknya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, sungguh engkau ya Muhammad berada di atas daripada budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung. Ibadallah, nggak ada yang tahu bagaimana akhlaknya Nabi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umatnya diwajibkan untuk mengikuti Nabi kita, Nabi yang luar biasa daripada akhlaknya, ya. Jadi nggak ada nggak ada waktu untuk bicara, nggak bakal habis, ya, nggak ada habisnya bicara tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh akhlak deh, ya, zahirnya Nabi, zahirnya, ya, penampilannya saja, zahirnya saja itu sudah membuat orang bisa dapat hidayah. Baru senyumnya Nabi itu sudah membuat orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya mau cerita, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu orang melihat beliau terpanah, terkesan dengan keindahan wajah beliau. Ibadallah, ya, dulu tuh di Arab sana, ya, itu terkenal dengan apa? Orang Arab tuh terkenal dengan apa itu? Terkenal dengan syairnya. Orang-orang Arab suka akan keindahan bahasa. Ibadallah, ya, makanya Allah turunkan Al-Quran. Nabi dengan berbagai macam mukjizat yang beliau miliki, semua mukjizat dan kemuliaan Allah berikan kepada Nabi. Dan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quran. Wahia kanat mu'jizat al-kubra. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, ya. Allah kalau ingin memberikan mukjizat kepada para nabinya, ya, itu paling tidak pasti bisa mengalahkan, ya. Pertama, paling tidak yang sedang tren-trennya di masanya, yang sedang viral di masanya. Sebagai contoh, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Diutusnya kemana? Kepada Fir'aun, ya. Nabi Musa diutusnya kepada Fir'aun, kepada ahlu Mesir, dan juga kepada Bani Israel, ya. Allah mengutus Nabi Musa tentu diberikan bekalnya mukjizat. Agar apa? Agar menjadi bukti bahwasanya betul Nabi Musa adalah seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan diberikan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada Bani Israel dan ahli Mesir, yaitu Fir'aun. Ibadallah, yang sedang tren atau bahasanya apa itu? Viral. Yang sedang viral di zaman Nabi Musa apa? Sihir. Ibadallah, yang sedang viral-viralnya itu ilmu sihir luar biasa, ya. Melihat orang pakai sapu terbang tuh di zaman Nabi Musa biasa tuh, ya. Sihir luar biasa di zaman Nabi Musa, sehingga begitu Allah utus beliau dengan mukjizat yang bisa menandingi ilmu yang sedang tren di masanya. Makanya begitu ditantang oleh Fir'aun, apa? Aku tantang engkau ya Musa dengan para tukang sihir-sihirku, ya, para tukang-tukang sihir yang paling jago di Condet. Nauzubillah, mudah-mudahan nggak ada tukang sihir di Condet. Ditantang oleh Fir'aun, dibilang besok aku kumpulkan semua ahli-ahli sihir untuk melawanmu, kata Fir'aun. Akhirnya terjadilah duel, ya, antara Nabi Musa dengan para tukang sihir yang kita tahu kisahnya di dalam Al-Quran. Sehingga Allah suruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya, akhirnya berubah menjadi ular yang besar yang akhirnya bisa memakan semua ular-ularnya para sahara, para tukang sihir. Alhamdulillah,
Jadi Allah kalau mengirimkan atau mau memberikan mukjizat, itu paling tidak yang sedang tren di masanya. Begitu juga kita bisa lihat di zaman Nabi Isa alaihi salam, yang lagi tren di masanya apa tuh? Apa? Ilmu pengobatan, at-tib, ilmu mengobati. Begitu Nabi Isa diangkat Allah menjadi nabi, diutuslah beliau kepada kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang munkar, yang ingkar kepada beliau. Beliau diberikan bisa mengobati orang atau penyakit-penyakit yang ada di zamannya. Bahkan bukan bisa mengobati penyakit saja, diriwayatkan beliau bisa apa? Menghidupkan orang mati. Diriwayatkan yang dihidupkan wakilah Syekh bin Adam. Ini Syekh bin Adam udah orang meninggal, orang yang mati udah jauh dari zamannya Nabi Isa. Beliau adalah anaknya Nabi Adam. Wakilah Sam bin Nuh. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan beliau menghidupkan Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi mereka diberikan mukjizat untuk membuktikan kepada semua manusia kalau tidak ada kekuatan yang paling besar kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau diutus dari bangsa Arab untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, dibekali dengan mukjizat kubranya apa? Al-Quran. Karena yang sedang tren di bangsa Arab saat itu adalah syair, asy'arul jahiliyah. Bahkan makanya saya mau cerita tadi, itu saking banyaknya syair-syair, orang Arab luar biasa tergila-gila dengan syair. Itu di sana ada pasar syair. Ya, kalau kita di sini apa? Pasarnya pasar apa? Pasar malam, pasar Keramat Jati, jualnya apa? Barang-barang, betul. Kalau di Arab saat itu, ya, ayyamul jahiliyah, pada masa jahili dulu, itu pasar jual belinya di dalamnya jual beli syair. Ya, para penyair tuh duduk aja. Ya, orang Arab nggak semuanya bisa syair. Ya, kalau mereka nggak bisa syair, mereka sewa tukang syair atau penyair. Ya, untuk apa? Untuk dia puji misalkan. Pokoknya dia bayar, dia bilang ente pujiannya dengan syair-syair ente. Ya, atau dia nggak suka sama orang, ente ejek tuh siapa? Fulan dengan syair ente, nanti dia dibayar. Ibadallah. Singkat cerita, Abu Sufyan, ya, salah satu pimpinan kayak kaum kafir Quraisy, ibadallah, sebelum beliau masuk Islam. Abu Sufyan itu benci sama Nabi luar biasa. Ya, dengki, iri sama Nabi luar biasa. Ya, saking bencinya dia pergi ke mana? Ke pasar syair. Ya, namanya Suq Uqad. Ada pasar syair namanya Suq Uqad. Ya, di mana di situ dia lihat ada satu penyair namanya Hasan bin Thabit. Ya, ini Hasan bin Thabit juga masih kafir, belum masuk Islam. Begitu dia minta Hasan bin Thabit, dia bilang, "Uhju Muhammadah, kau ejek itu yang namanya Muhammad." Ya, Hasan nggak tahu mukanya Nabi seperti apa. Akhirnya dia bilang, "Tunggu aja, begitu nanti lewat, aku lihat, nanti aku buat syair untuk mengejeknya." Singkat cerita, begitu Nabi lewat, dengan luar biasanya ketampanannya, keindahannya, yang tadinya niat untuk mengejek jadi memuji Nabi. Apa kata Hasan bin Thabit? Wa ahsanu minka lam taraqattu aini. Sungguh indah luar biasa, mata ini belum pernah melihat yang indahnya semacam ini, kata Hasan. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Sungguh tidak ada wanita-wanita yang bisa mampu untuk melahirkan suatu sosok yang luar biasa semacam ini. Indah betul. Shallu ala nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Seakan-akan engkau wahai Muhammad itu diciptakan gak ada aibnya. Ya, seakan-akan gak ada aibnya.
ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau itu diciptakan ya seperti keinginanmu, sesuai pesanan. Kalau kita diciptakan Allah sesuai pesanan kita ya? Pesanan kita ya? Ada. Nabi seperti pesanan. Kita kalau memesan seperti apa sih? Sesuai yang diinginkan, betul? Nabi luar biasa. Nabi kita nggak minta hidung, nggak minta muka, nggak minta dari bangsa ini bangsa itu. Allah takdirkan, alhamdulillah. Tapi karena Allah ingin memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kekuatannya serta keindahannya dan maha sucinya dan kasih sayangnya, Muhammad SAW adalah wujud rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka dari itu yuk, dalam perayaan seperti ini, jadikan ini adalah ajang untuk kita mengevaluasi diri kita untuk sejauh mana kita mengikuti Nabi SAW. Cinta kita, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis-majelis seperti ini, kita bisa mengikuti, paling tidak mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, sehingga kita bisa menjalankan daripada sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.